Untuk selanjutnya nanti kata sambutan atau arahan dari Ketua DKM terkait dengan aktivitas terutama kegiatan pelaksanaan kurban kita pada 1446 Hijriah kepada Bapak Bambang Hermanto di Silahat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Pak RT 09, Pak RW 03, Bapak-bapak, ibu-ibu, warga RT 09 yang saya hormati. Insyaallah kita semua mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan paling utama, mari kita sama-sama menjadikan puji beserta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, nikmat kesehatan serta kesempatan yang diberi kepada kita. Alhamdulillah, malam hari ini kita semua dapat hadir di Mushola Istiqlal ini dalam acara pembentukan panitia kurban 1446 Hijriah. Bapak Ibu sekalian, insya Allah mudah-mudahan tidak terlalu lama-lamanya kita rapat. Yang jelasnya yang pertama, karena kita kurban 1446 ini jatuhnya di bulan depan tanggal 6 Juni, sehingga lebih kurang sekarang tanggal lebih kurang 1 bulan kurang sedikit lah, kita akan mengadakan kurban atau Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Nah, karena sudah banyak yang nanya tentang harga, pertama perlu saya sampaikan, tadi kami mencari sapi, survei dan mencari sapi, yang mengecek sapi yang selama ini kita ada di utara. Kita coba juga bergeser di daerah Telemposeng. Alhamdulillah tadi kami sudah melihat, kami tadi berempat sudah melihat, dan kami berempat memutuskan sapi yang di Telemposeng, dan alhamdulillah sudah kita DP sapinya itu. Dan sapi itu kami yakinkan dia betul-betul bagus, karena dia makannya betul-betul rumput, terus dia memang wilayahnya wilayah kebun, jadi sehingga jauh lah dari makan ampas tahu dan lain-lain. Alhamdulillah gitu Bu. Nah, tadi setelah kita lihat sapinya sudah kita DP, setelah kita diskusi dengan kawan-kawan tadi di musala, jadi untuk kurban di tahun 2025 ini Bu, Bapak, kurban kita angkanya masih sama dengan tahun yang kemarin. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, yaitu 2.600.000. Sama kayak tahun kemarin. Memang kalau harga sapi Bapak Ibu, di mana-mana harga sapi ini memang mahal sekarang ini. Tidak ada yang murah. Ya. Harganya sudah mahal-mahal. Nah, setelah kami ngecek sapi tadi, sapi itu lebih kurang sekitar 70 kilo lah. Nunggu 70 kilonya nunggu. Dalam arti siap. Mudah-mudahan bisa 75, ada yang 80. Tapi kita ambil ukur rata 70-an kilo. 70-75 kilo. Daging ya, per ekor sapi. Karena kalau kita udah ngambil di angka 80 ke atas Ibu, 80 sampai 90 ke atas, gak usah kalau ada. Itu di angka korbannya sudah sangat tinggi sekali. Angkanya sudah 18-19 juta, ya 19.500.000. Sehingga kalau kita 2,6 juta per orang dikali 7 kan hanya 18.200.000. Sehingga kita nggak mungkin ngambil harga yang 18 juta tadi, nggak mungkin juga ngambil harga yang 11 juta. Karena Bapak dan Ibu, kita sama-sama paham dan ketahui, mungkin ada yang baru. Saya lihat ada Mas Depo ya, Mas Depo baru tahun ini ya, ikut di sini ya. Yang lain rasanya tidak ada ya.
rasanya sudah yang lama semua. Sehingga di sini Mas Depo, alhamdulillah kita selama ini di Mushola Istiqlal ini sudah alhamdulillah dari tahun 2010 ke 2011 dari 1 ekor sapi sekarang sudah ada yang di angka 7. Mudah-mudahan ini meluncur ke angka 8 ekor sapi mudah-mudahan. Karena waktu kita masih agak panjang juga, saya berharap karena kita ini hari ini full 7 ekor sapi dan kita masih buka di angka sampai 8 ekor sapi. Mudah-mudahan ini tembus di 8 ekor sapi. Kalau sapinya sudah kami lihat tadi, dan insya Allah kalau untuk nambah 1 ekor sapi sudah kami cek dan sudah kami pegang oleh Pak Bandi tadi. Alhamdulillah mirip sama Pak Bandi besarnya. Tidak ya. Jadi sehingga alhamdulillah Pak Ibu, pertama dari angka tadi 2.600.000 tolong sampaikan dengan yang lain-lain yang belum tahu. Tentunya juga nanti kami akan masukkan juga informasinya ke grup. Yang kedua tentang pembayarannya seperti biasa lah. Yang penting awal bulan tanggal 2 atau sekarang atau besok Ibu ada uang silakan mau transfer, nanti Pak Ian cerita tentang di mana transfernya, ada nomor rekening yang biasa dipakai. Terus kalau memang terakhirnya kapan mau dibayar bisa di awal bulan yaitu tanggal 2, paling lambat tanggal 2 ya. Karena tadi kami sudah mencoba men-DP dan mereka juga nggak terlalu kaku lah harus bayar semua, harus bayar puluhan juta, enggak. Alhamdulillah enak kayak gitu. Jadi yang penting dia tadi sudah oke. Dan karena saya sudah berapa minggu tahu dan kenal sama yang punya sapi, dan alhamdulillah mereka pengennya begitu. Nah terus kaitan dengan sapi yang kita lihat tadi, yaitu sapinya 5 ekor, karena kita ada stok Pak Eko, ada stok 1 dari utara. Terus karena kita tadi kebetulan sebelum ke arah sana tadi kita sudah janji di daerah perbatasan Betungan dan Babatan ada 1 ekor sapi yang sudah kita lihat tadi dan sudah kita okekan. Jadi 7 ekor sapi alhamdulillah sudah siap. Nah kalau memang nanti ngarahnya ke 8 ekor sapi, alhamdulillah sapinya juga sudah kita lihat tadi dan siap. Mudah-mudahan tidak mengecewakan Ibu. Kita nggak usah berandai-andai ini angka dagingnya harus 80, harus daging di atas itu, nggak usah berandai-andai. Karena sekarang ini setiap daging setiap sapi yang dilihat angka uangnya sudah ada 14 juta, 19 juta. Jadi kita nggak mungkin lah segitu Ibu. Nah baik, nah kita seperti biasa Bapak dan Ibu di Mushola Istiqlal ini mungkin pakai tenda, karena kita sudah ada tenda 2. Kalau selama ini mungkin 6 tinggal 4 lagi, atau selama ini 5 tinggal 3 tenda lagi, karena tenda kita sudah ada 2. Kurban kita sudah memutuskan, sudah menetapkan, yaitu Ketua Panitia Kurban tahun 2025 yaitu Bapak Subandi SH. Pakai SH ya sekarang, Pak Subandi SH. Jadi Pak Subandi MH, Pak Subandi. Jadi tadi saya sudah dengan Pak Bandi keliling, dan ini Pak Bandi saldo tahun 2024 itu Pak Bandi ada 527.650 rupiah. Karena ini proses kepanitiaannya mau cepat, karena kita biasa buat kartu ya, karena kartu kita berbeda dengan yang tempat orang lain, kita biasa di print dan dicetak, sehingga nama peserta kurban ya, nama peserta kurban, misalnya penanggung jawab biasa kita bikin, misal kayak Bang Hermanto penanggung jawabnya, tapi nama peserta kurbannya misal saya masukin orang tua saya. Nah nama orang tua inilah yang secepat kita atau secepat mungkin, atau malam ini sudah mau ngasih tahu, kita catat kertas kecil-kecil sampai sini terlampir semua. Jadi sehingga memang kita transparan kaitan dengan keuangan selama ini. Dan ini biasanya kita buat laporan setiap habis itu, panitia juga membuat laporan seperti biasa pengeluarannya, dan kalau ada saldo kita siapkan di tahun seperti ini. Saldo tahun 2000 kita serahkan ke panitia di kurban tahun 2025. Seperti biasa kita laksanakan di Mushola Istiqlal di biasa di tempatnya di depan mushola, dan mudah-mudahan kalau masalah makan bersama-samanya, doa bersama-sama di mushola,
seperti biasa kita laksanakan. Nanti silakan ibu-ibu Bu RT komandonya untuk melaksanakan hal tersebut. Nah, kaitan dengan ini nanti saya minta Pak Ketua Panitia, ada Pak Bandi, terus nanti masalah keuangan, masalah nomor rekening nanti Pak Indarto biasanya yang mengirim di grup kita. Dan kita sudah buat grup panitia kurban, dan alhamdulillah sudah hari ini pasnya 7 ekor sapi. Serahkan langsung kepada Bapak Ketua terpilih untuk menyampaikan arahan terkait ke proses kepanitiaan pada Bapak Subandi SH. Disilakan. Waalaikumsalam. Bapak Ketua RT, Pak Eko yang saya hormati, Bapak Robi Ketua RW yang saya hormati, Ketua DKM Pak Bambang beserta perangkat yang saya hormati, Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah Masyurah Istiqlal peserta kurban tahun 2025 Masyurah Istiqlal yang berbahagia. Berdasarkan hasil survei kami tadi, saya ngajak Pak Bambang bagaimana kita survei. Nah, langsung jadi gayung bersambut. Pak Bambang ngajak saya dan saya ajaklah Pak Julianto sama Pak Zuljaya Bakti. Kami survei dan ada beberapa titik tadi yang sudah ditentukan. Berbagi tugas jadi rombongan Pak Indarto dan Pak Robi dan kawan-kawan. Jadi bongkar tenda dan Pak Agus. Jadi cocok lengkap itu. Jadi selesai kalau kerja kita hari ini. Nah, dari hasil survei kami tadi itu yang kata Pak Bambang betul, dan memang masuk semua, harga itu masuk dan tidak mengecewakan kalau kami survei tadi. Nampak sehat sapinya, mungkin kalau sekarang itu mungkin sama sehatnya dengan kami yang survei tadi. Jadi alhamdulillah sudah kita sepakati dan kita panjar dan tanda jadi, karena orang itu dia minta dipanjar tadi, walaupun cuma 100.000 apa katanya, kan yang penting ada tanda jadi. Jadi kami panjar tadi 1 juta karena pengalaman dia itu pernah kemarin orang mesan 10 nggak dipanjar. Sudah hari makin dekat dia ini nggak jadi orang itu. Nah, jadi jual susah. Nah, itu makanya dia tadi minta panjar, sudah dipanjar 1 juta. Dan sesuai tadi disepakati di hari Jumat tanggal 6 hari raya kurban nanti, pada Jumat sapinya itu diantarkan ke sini. Jadi kita nggak lama-lama nunggu, dan sore itu Bapak Ibu peserta kurban dan panitia kurban nanti bisa melihat semuanya nanti, ya, sapinya itu. Mungkin kalau bisa nanti mungkin yang sapi yang agak Pak RT yang agak jauh, nah mungkin kalau bisa dia agak cepatkan juga, jadi agak datangnya agak siang. Ya. Nanti masalah rekening nanti Pak Indarto langsung, nanti mungkin dia rekening tetap BNI apa ini, ya rekening lamanya rekening BNI, nanti satu rekening aja rekening Pak Indarto nanti, nggak usah rekening lain, jadi nggak usah banyak rekening, ya jadi cukup dengan Pak Indarto. Kemudian ada tadi yang beberapa orang yang sudah minta kirim rekening, nanti mungkin bisa kita japri aja nih katanya, seperti si Muzer tadi waktu kita acara sama Pak Agus, dia minta kirimkan langsung nomor rekening dan berapa besar aja. Nah, belum bisa tadi kita jawab karena nilai itu belum pasti tadi. Makanya setelah dapat sapi tadi sudah kami bisa jawab. Di harga 2 juta per orang itu 2.600.000 rupiah. Kemudian untuk teknis, jadi kalau kemarin untuk seksi-seksi, betul saya sudah ngobrol sama Pak Jaya tadi, mungkin nggak usah terlalu banyak. Kalau kemarin sampai 7-8 orang ya, karena kita ini orangnya dikit nanti. Nah mungkin makin banyak kurang. Nah nanti mungkin untuk satu seksi, satu sapi itu mungkin cukup 6 orang. 1 orang koordinator, 5 orang anggota. Ya, 1 orang koordinator, 5 orang anggota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari ibu-ibu RT 09. Mungkin kendalanya untuk sekarang ini santan ya Pak ya. Anggarannya sudah ditentukan karena santan dari lebaran kemarin memang mahal. Sudah
Enggak, suaranya apa dengar-dengar juga gitu, mentang-mentang live gitu. Karena live itulah kita harus bersuara dulu. Agak lain gitu. Mungkin anggaran yang kemarin 3 juta kalau nggak salah ya Pak. Kalau nggak salah 3 juta mungkin Ya. kalau bisa ditambahkan sedikit untuk keperluan santan Jadi dan 3 lain-lain. juta itu konsumsi di hari kurbannya plus rapat pembubaran panitia. Itu 3 juta. Itu tambah masukan Pak. Memang sesuai dengan anggaran yang kemarin untuk konsumsi itu 3 juta, itu biayanya sampai akhir pembubaran panitia. Jadi awalnya memang ada sarapan sama sampai akhir pembubaran panitia. Jadi karena sekarang ini bahan serba mahal, terutama santan, ya mungkin sesuai dengan Bu Eko tadi kita tambahkanlah anggaran untuk biaya diskusi. Dan seandainya itu juga nanti berlebih, kami buat laporan lagi, kami serahkan lagi Seperti ke biasanya. Ya, terima kasih. Kemarin diingat-ingat kira-kira ada masukan nggak? Misalnya tolong kemarin misalnya baskom kurang misalnya atau gimana? Memang ada kok, mama mau beli, tapi belum bisa terlaksana karena saya Berapa harga kompor? 5,5. 5,5 apa sih? 5,5. Sebulan. Tapi masih ada Pak itu uang dari yang kemarin Ya. yang 2 juta tuh masih ada sisa nanti. Oh, aman. Masih ada sisa. Berarti kompor aman ya? Tapi rencananya juga mau beli ini, mau beli dandang. Ada. Dandang kurang. Pokoknya kurangnya berapa nanti kasih tahu aja. Boleh Pak. Sama siapa saya menghubunginya? Iya sama saya. Tidak sama Pak Sugeng ya? Nanti saya sampaikan ke Pak Sugeng. Gasnya juga mau dibeli itu kurang Pak. Gasnya selama ini kan kita minjam tuh. Nah sekarang rencananya mau beli. Kipas panas nggak? Bawah Udah maksudnya kan temuan waktu hari-hari itu kan kadang-kadang kan terpikir di saat itu pas sudah sekian waktu kan lupa kita kan gitu loh. Hanya itu Pak. Apalagi yang mau ditanyakan kepada saya? Cukup lagi Pak ya. Baik. Ya. Apalagi yang kurang Bu? Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Ibu Jas, yang tenaga kesehatan pemeriksa hewan gimana? Ada kendala kemarin? Untuk pemeriksaan kesehatan hewan, memang biasanya dari tim provinsi itu turun di tempat penjualan ternak, ya. Karena sekarang kita ini kan langsung ke petani, di petani. Jadi mungkin di situ ada juga petugas, mereka tadi talang boseng ya. Talang boseng itu masuk apa di Benteng. Mungkin petugas Kabupaten Benteng juga sudah ada meriksa, tapi atau perbatasan Silunga. Nah, tapi kalau memang tidak ada, mudah-mudahan kata Pak Bambang tadi dari struktur luar kita kan sudah tahu sapi yang sehat. Ya, Pak Bandi mungkin sudah bayangkan contoh bulunya tidak berdiri, matanya cerah, gitu kan? Jadi kan itu tandanya kan sapi sehat. Kalau memang itu nanti waktu pemeriksaan dalam, kalau dari luar, nah untuk di dalam, insya Allah saya sama Pak Akil kan nanti ada. Karena itu di hati biasanya itu dapat cacing hati. Cacing hati itu disebabkan karena sapi itu banyak makan rumput rawa. Kalau memang dia tidak rumput rawa, rumput insya Allah biasanya tidak ada cacingnya. Berapa tahun ke belakang selalu saya itu ditugaskan dengan orang rumah untuk membantu ibu-ibu dapur masalah gas. Untuk tahun ini kan di rumah kita ini kan ada gas itu masing-masing ada 2. Nah kita pakai juga gas ini tabung gas itu langsung kita tukar itu. Jadi kita tidak menggantungkan. Memang karena tahun ini kita mau beli 3
dalam rencana mengingat anggaran kita. Seandainya anggaran cukup, bisalah kita sesuaikan. Tapi alhamdulillah Pak Awal mau menyumbangkan. Terima kasih Pak Awal. Nah, jadi alhamdulillah, semoga rezekinya lancar. Dapat. Nomornya ada uang sisa kemarin bisa. Nggak selesai berarti itu. Kalau kurang nomornya Pak Sugeng. Dandang yang kurang dandang. Pakai dana yang baru. Tadi udah bukan sama Pak RT, katanya dandangnya Pak RT aja. Dandangnya nggak ada yang besar kalau di rumah kecil. Yang besar seharusnya dandang. Subandi SH, panitia ketua panitia 2025 korban musola Istiqlal. Di sini kami sebagai seksi bendahara. Ini bendahara ini sebenarnya sudah berapa tahun nih Pak Yanto nih. Ini sudah waktunya regenerasi ini. Jadi nanti teman-teman bisa sama-sama kita membantu musola Istiqlal untuk korban ini. Jadi biar ada regenerasinya, Namun tetap kita bantu, maksud saya kita mulai beberapa waktu ke depan ini kan banyak anak-anak muda juga, banyak orang-orang tua yang aktif juga. Jadi kita sama-sama, saya, Pak Yanto, Pak Jaya ini anggota sekretariat tetap panitia korban dari tahun sekian sampai tahun sekian. Jadi alhamdulillah, terima kasih dipercaya. Namun ini juga perlu kita pikirkan Pak Yanto. Jadi untuk regenerasi juga. Jadi ditambah lagi biar saat kita yang terkesan pertama itu hanya saat kita hari H. Padahal di sekretariat itu kayak sekarang ini Pak Bandi, Pak Ketua Panitia sudah memastikan sampai korban dengan Pak Ketua DKM itu besok kita langsung kerja di kepanitiaan di sekretariat itu. Maka nanti di sekretariat kita butuh waktu dan butuh kehadiran dari teman-teman walaupun mungkin karena apa? Kita di inventaris korban ini secara ATK atau peralatan arbitrasi tidak ada. Kita masih mengandalkan pinjam punya teman-teman kita atau saudara-saudara kita bawa sendiri. Nah, jadi kalau kita bertiga berempat dengan ditambah teman-teman banyak hadir itu kita semangat. Namun kalau kita hanya bertiga aja itulah kadang-kadang istilahnya, karena ini kan kita kerja sama-sama sebenarnya, bukan tanggung jawab si A atau tanggung jawab si B. Demikian kami sampaikan. Saya masuk ke ranahnya keuangan. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada saudara saya Bapak Awal Efli yang sudah menyedekahkan sebagian rezekinya 1 juta rupiah URT. Udah saya terima, jadi nanti langsung bisa dibelanjakan kapan mau dibelanjakannya. Kemudian dari Musola Istiqlal saldo korban tahun 2024 sebesar 527.650 juga sudah kami terima pada malam hari ini. Nanti akan kami bukukan seperti biasanya, dan setiap tahun kami buatkan laporan seperti yang tadi disampaikan Pak Ketua DKM. Ini lengkap, teman-teman yang sudah biasa pasti tahu semua. Di sini ada flash disk penyelenggaraan korban setiap tahunnya, datanya ada di sini. Kemudian laporan keuangan, laporan perolehan daging korban, pendistribusiannya kemana-mana saja, jumlah kilonya berapa segala macam, termasuk nota-nota pembelian dan peralatan korban serta lain-lainnya, semua ada lengkap di sini, bisa dilihat setiap tahunnya. Di lemari itu sudah 14
maaf gini ya Pak Ketua ya, karena dari tahun 2011 sampai hari ini yang sudah mendaftar pada kami panitia berjumlah 49 peserta. Namun dari 49 peserta itu kalau bapak-bapak, ibu-ibu perhatikan, nomor 8 dan nomor 27 itu sama. Pak Haji Adirian itu nanti kami konfirmasi kepada beliau apakah beliau 2 atau 1. Kalau beliau 1 berarti kemarin ketulis double. Nah, jadi malam ini ada 49, kalau 1 ada 48. Nah, kemudian kita harapkan minimal yang 7 ekor sapi ini yang sudah kita panjar ini itu harus kita fixkan dan kita harus pertahankan, jangan sampai itu tidak sampai. Justru harapan kita ada nambah menjadi 8 ekor sapi seperti yang di-share Pak Ketua Bapak Bang Hermanto, ada berjumlah 56 nomor dengan harapan 8 ekor sapi. Nah, karena biasanya kita itu di 2 minggu terakhir itu sering ada nelpon kami, ada yang datang ke rumah langsung maunya daftar langsung bayar gitu. Nah, jadi memang repotnya saat di hari-hari terakhir seperti tadi Pak Bambang sampaikan, apabila harus menggugurkan yang sudah daftar. Nah, itu karena beberapa kali kita alamin, termasuk saya sendiri, pernah Pak Agus, pernah juga Pak Andri, waktu itu kami mohon untuk bisa dibatalkan salah satu, karena mengingat yang daftar ini adalah warga yang berpotensi untuk kita harapkan di tahun-tahun sebelumnya bisa ikut. Nah, termasuk juga seperti kemarin 2024 itu kita terpaksa menggeser 2, yaitu Pak Marta Rizal sama Pak Bambang ya, kalau nggak salah Pak Bambang 1, karena ada Bu Cynthia toko bangunan WBK yang di samping kantor kami itu, sama satu lagi siapa waktu itu, jadi enggak diterima, mungkin diterima, kita harus geser ini. Nah, biasanya kami panitia-panitia inti ini kita memang memasang ada 1, 2, 3, 4 yang nanti seandainya ada yang masuk di akhir-akhir itu cadangan untuk dilepas gitu. Nah, jadi sebenarnya itu fleksibel, tapi harapan kami itu tidak terjadi. Karena seperti tadi sampaikan Pak Bambang, udah niat terpaksa harus dialihkan ke tempat lain, yang itu juga tidak gampang, karena di hari-hari terakhir itu kita mau alihkan ke masjid lain atau tempat lain, itu kadang-kadang di sana juga sudah penuh gitu kan. Namun kadang-kadang kalau pas ketemu ya pas di masjid, saya pernah alihkan di Bumiayu waktu itu di tempat masjid Pak almarhum Imam Mawardi, alhamdulillah di sana pas kurang 1, di sini lebih, akhirnya kita alihkan. Nah, ini hal-hal yang harus kita pahami, maka kami akan mulai malam ini nanti kami akan share setiap waktunya di grup panitia dan peserta korban, grup warga dan grup tadarusan yang nanti akan diteruskan ibu-ibu. Nah, jadi untuk besaran nilai rupiahnya tadi sudah disampaikan 2.600.000. Kemudian untuk pembayaran hari terakhir tadi disampaikan Pak Ketua DKM tanggal 2 ya, tanggal 2. Terus tadi saya nanya kalau yang pensiun itu tanggal berapa ya? Tanggal berapa Pak? Tanggal 1 lebih cepat. Berarti tanggal 2 udah pas ya? Tanggal 1 hari Minggu. Ya, harapan kami tidak terlalu mepet di hari terakhir, karena kami harus mengkalkulasi pengeluaran biayanya untuk pas saat sapi itu diantar kita harus bayar lunas. Kita harus bayar lunas, dan alhamdulillah selalu kita jaga begitu sapi diantar kita bayar lunas. Dan biasanya malah kita itu duit yang sudah ada sama saya, kalau dulu dengan langganan kita di Batik Enau itu saya kirim dulu untuk modal mereka mencari sapi. Jadi kita kasih modal dulu untuk dia cari sapi. Pembayaran yang dari peserta yang duluan itu terkumpul misalnya ada 20 juta atau ada 30 gitu, kita langsung saya kirim dulu melalui Pak Eko ya Pak Eko ya, Pak Sugeng yang Batik Enau itu.
Nah, jadi karena ini masih minim, karena juga memang baru hari ini kita rapat, jadi nanti terus kemudian pembayaran ini ada program dari Pak RT juga yang iuran korban untuk warga itu pembayarannya melalui Pak RT. Nanti akan kami sinkronisasi yang data di Pak RT dengan data di kami. Kemudian ada juga yang melalui Pak Jaya, ada melalui Pak Jaya. Nanti kita satukan pembukuannya. Terus ada juga yang melalui saya langsung, yang tunai, ada juga yang transfer. Jadi besok akan kami rekap dengan Pak RT dan Pak Jaya. Kemudian nanti akan kami laporkan seperti biasanya tahun-tahun sebelumnya, update per harinya, dan seandainya ada peserta yang belum masuk di grup panitia dan peserta korban, karena malam ini tadi saya sambil ngikutin rapat ini tadi ada beberapa saya masukkan, ada yang karena istrinya aktif saya masukkan juga, seperti Pak Awal, ada Bu Awal tadi saya masukkan, Pak Eko, Bu RT. Saya cek ternyata Bu RT malah belum masuk, baru saya masukkan ini. Terus kemudian tadi ada Pak Gus Rizal dan yang lain-lain ini baru saya masukkan. Jadi harapan kami semua peserta itu masuk di grup WA peserta. Nah, kalau Pak Dewi Ratno WA-nya Mas ini ya sudah masuk ya, jadi nanti bisa informasinya, karena informasi update-nya itu pasti di grup panitia itu, di grup peserta itu. Nah, tembusannya biasanya kami kirim di grup Tadarus untuk Bu RT teruskan ke grup ibu-ibu dan grup warga bapak-bapak. Nah, kalau memang nanti ada yang salah atau pada saat kami melaporkan ada pembayaran yang tidak pas, misalnya Pak itu kemarin saya sudah titip atau sudah transfer atau sudah apa, mohon diinfo segera ke kami, bisa di grup, bisa juga japri ke saya untuk kami revisi, karena ini tidak satu pintu pembayaran ini. Ada yang melalui Pak RT, ada yang melalui Pak Jaya, dan ada yang melalui saya. Melalui saya pun ada yang transfer, ada juga yang tunai. Jadi seandainya nanti, tapi mudah-mudahan sesuai dengan pembayaran dari Bapak Ibu sekalian. Kemudian di konsumsi Bu, nanti seperti tahun-tahun sebelumnya, jadi nanti kita langsung pegangkan kas untuk konsumsi, karena belanja itu harus duluan. Jadi seperti biasanya Bu Jas ini yang selalu pasti kasih laporan kepada kami, ada di map ini, itu lengkap, mulai dari beli bawang, beli apa segala macam, itu berapa lembar itu lengkap. Jadi kami terima kasih sekali dan tahu persis, pasti disampaikan. Mudah-mudahan masih bisa tercover ya Bu ya, dengan 3,5 juta tadi, lontong, kemudian bumbu saat kita makan siang bersama, dan rapat pembubaran panitia itu biasanya nasi goreng atau apalah, biasanya kan begitu. Nah, mungkin itu. Terus yang lain daftarnya besok kami update, karena daftar yang kami update kemarin itu belum lengkap, itu baru ada 30 sekian kemarin. Nah, yang update per hari ini yang luar biasa ini 2-3 hari terakhir ini ada penambahan dari 30 sekian sampai 49, itu Pak RT, Pak Bandi, Pak Bambang, gerilya sambil acara-acara di rumah Pak Agus. Nah, itu alhamdulillah, terima kasih. Kemudian juga untuk tenda itu kemungkinan kita akan ada pengurangan, karena alhamdulillah kita RT sekarang sudah ada 2 set tenda kita sendiri, jadi mungkin itu juga bisa mengurangi anggaran kita dari tenda. Namun bapak-bapak, ibu beserta korban, kita tahun ini akan mengeluarkan tambahan biaya karena ada pembelian kantong plastik. Jadi kantong plastik yang kita pesan tahun 2021 ya, 2022 itu kita pesan di Jakarta, di Tanah Abang, yang ada kantong plastik yang capnya itu korban musola Istiqlal itu habis. Jadi tahun ini harus kita pesan, jadi ada pengeluaran tambahan. Nanti notanya
Pak Bambang nanti, karena yang Pak Bambang sama Pak Andri biasanya yang pesan di Tanah Abang itu, kita akan pesan 3.000 kantong ya. Nah, 3.000 kantong. Kemudian mudah-mudahan itu bisa tercover karena anggaran yang kita keluarkan selain pembelian sapi itu cukup besar. Itu kurang lebih sekitar 9 ya. Jadi 9 tahun 2024 itu 9 jutaan gitu. Jadi mudah-mudahan itu bisa terkejar, ditambah saldo, masih ada saldo 500 sekian. Jadi harapan kita semua itu bisa tercover. Namun untuk kemarin yang ada beberapa yang info ke saya, Pak In, udah lama kita nggak ada kaos panitia atau kaos peserta. Nah, di posisi ini memang kalau lihat kondisi kas atau kondisi pembayaran ini itu kayaknya belum bisa, karena sepintas dari harga sapi, sisa harga pembelian sapi itu diperkirakan sekitar 11 juta. Jadi kalau dikurangin pengeluaran ini tidak memungkinkan untuk kita beli itu, kecuali dari teman-teman peserta setuju sepakat menambahkan sekian puluh ribu rupiah untuk beli kaos peserta. Nah, kalau dulu kita kaos panitia ada yang terakhir itu warna oranye ya Pak dia, yang biasa dipakai warna oranye itu kita beli mungkin sudah sekitar berapa 5 tahun yang lalu itu. Nah, kaos peserta itu yang warnanya abu-abu, nggak ada yang pakai. Nah, itu kaos ini setengah 3/4 ya, 3/4 itu lengan 3/4. Jadi karena kemarin ada beberapa yang menyampaikan ke saya, udah lama Pak kita nggak ada kaos panitia atau kaos peserta. Jadi nanti saya kembalikan Pak Ketua, kalau memang itu nanti ada program dan teman-teman peserta menyetujui, misalnya nambah 50.000 atau nambah berapa harga kaos, saya juga belum tahu, karena dulu Pak Andri yang pesan di Jakarta ya Pak Andri ya, karena dulu Pak Andri masih eksis Tanah Abang, yang pegang Tanah Abang dulu Pak Andri ini, dia tahu, kata karena belinya tidak di sini, jadi langsung di Jakarta. Nah, mungkin itu sementara untuk keuangan Pak Ketua, Pak Bandi, Pak Bambang. Intinya nanti akan kami sampaikan di grup, termasuk nomor rekening dan juga update rekapitulasi pembayaran angsuran korban musola Istiqlal tahun 2025. Demikian yang bisa kami sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Kalau karena wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Itulah tadi penyampaian baik dari Ketua DKM, Ketua Korban terpilih maupun dari sisi keuangan Bapak Bendahara kita Pak Indarto, dan perwakilan dari ibu-ibu sudah cukup menjelaskan kekurangan peralatan dan kebutuhan keuangan ya Bu RT ya. Baik, kalau tidak ada informasi yang perlu disampaikan atau kita bahas pada malam hari ini, maka untuk keterkaitan dengan keperluan-keperluan yang lain nanti bisa di Japri atau nanya langsung kepada kawan-kawan pengurus. Itu ada belangko yang diedarkan itu nama penanggung jawab, alamat, dan peserta korban. Peserta korban itu kan nanti nama yang akan kita tulis di kupon seperti yang disampaikan oleh Pak Indarto tadi. Nanti kita konversi juga dengan mungkin via Japri untuk kejelasan namanya kembali, jangan sampai kita ada salah nama. Baik Bapak Ibu, karena waktu sudah menunjukkan jam 10.00 sesuai dengan kesepakatan dengan Ketua DKM tadi, maka rapat pada malam hari ini kita tutup. Tapi kalau ada pertanyaan-pertanyaan, silakan langsung ke pengurus. Marilah kita tutup acara rapat kita pada malam hari ini dengan sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sedihnya Pak Andre dari tadi saya pas saya ini pas asal Waalaikumsalam cepat ya mas.